For non-Indonesian speakers, you can find English subtitles on the video. Halo, aku Nengah Krisnarini, konselor dan fasilitator sound healing dari Soundly Within. Aku percaya semua orang itu cukup dan layak. Tapi, pengalaman hidup buat kita ngerasa sebaliknya dan bikin kita nggak betah jadi diri sendiri. Simak podcast ini di mana kita ngebahas hal-hal yang bantu bebasin kita dari pemahaman keliru itu, supaya bisa hidup nyaman dalam diri. Remember, you are enough and worthy. Halo semua, selamat datang di episode terbaru Nyaman Dalam Diri. Masih bareng Nengah tentunya, dan seneng banget bisa nyapa kalian lagi di episode ke-7 ini. Sedikit kilas balik, di episode sebelumnya tuh kita ngebahas soal pentingnya merasakan emosi, karena sebenarnya cuma ngerasain emosi aja itu nggak ada salahnya sama sekali. Tapi yang bisa bahaya itu justru reaksi kita yang muncul sebagai impuls dari emosi tersebut. Dan ternyata ada yang lebih bahaya lagi nih. Reaksi emosional ini bisa salah alamat. Maksudnya salah alamat gimana? Gini. Coba kita ngerenung dikit. Pernah gak sih kamu lagi kesel atau sedih karena satu hal, tapi ujung-ujungnya malah nyemprot orang lain? Mungkin yang disemprot itu pasangan, orang rumah, hewan peliharaan yang cuman lagi ngajak main gitu. Atau mungkin orang-orang asing yang kita nggak kenal tapi apes aja mereka lagi numpang lewat terus kita damprat. Atau mungkin kita pernah ngalamin yang sebaliknya. Nggak salah apa-apa tapi nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba jadi sasaran amarah orang lain. Duh, itu bener-bener pengalaman yang nggak enak banget. Jadi bulan-bulanan emosi yang kita nggak ngerti kenapa tuh bener-bener nggak enak. Yang salah siapa? Yang didamprat kita. Nah, fenomena yang menyebalkan ini disebut sebagai emotional displacement atau gampangnya emosi yang dialamatkan ke tempat yang salah. Kadang rasanya emang lebih lega ya ngelampiasin emosi ke pihak yang gak berdaya atau yang gak ada kaitan langsung dengan emosi kita. Tapi menurut artikel di Psychology Today, dalam jangka panjang hal ini tuh bisa ngerusak well-being kita dan juga memperburuk hubungan kita dengan orang sekitar. Karena akar masalahnya tuh gak pernah bener-bener dihadapin gitu. Terus gimana dong supaya kita gak kejebak pola ini terus? Nah, makanya episode ke-7 Nyaman Dalam ini hadir supaya kita bisa bahas lebih lanjut soal psychological displacement, kita lebih ngerti dan mudah-mudahan kita bisa menghentikannya mulai dari diri kita sendiri. Oh ya, sebelum kita bahas lebih lanjut, aku kan sempat janji mau bahas cara memproses emosi secara sehat. Tapi kayaknya lebih penting untuk ngebahas displacement dulu supaya motivasi kita buat ngeregulasi emosi jadi makin lebih kuat. Jadi teman-teman, stay tune ya. Buat yang belum subscribe atau follow podcast Nyaman Dalam Diri ini, silakan dipencet tombol subscribe dan follow-nya. Thank you. Kita balik lagi ke displacement. Masih dari sumber yang sama, artikel di Psychology Today. Displacement dijelaskan sebagai mekanisme pertahanan diri di mana seseorang mengalihkan reaksi emosional dari pemicu aslinya ke orang atau benda lain yang gak ada hubungannya sama sekali atau mungkin gak berhubungan langsung lah gitu. Dan biasanya nih emosinya berupa amarah atau agresi, tapi gak nutup kemungkinan juga kalau emosi lain bisa salah sasaran. Contohnya, Dr. Paul Steinhauer dari Universitas Toronto pernah membahas kasus tahun 78. Di kasus itu, seorang anak jadi kambing hitam dalam keluarganya karena ibunya tuh nggak memproses rasa bersalah dan frustrasi setelah kehilangan suaminya. Dan pada akhirnya, emosi yang dipendam ini dilampiaskan ke anak tersebut dan anak tersebut jadi bulan-bulanan emosional ibunya. Kasian banget ya. Mungkin sedikit intermezzo ya, buat teman-teman yang pernah dengar istilah projection dalam psikologi, mungkin bingung gitu ya, bedanya displacement sama projection itu apa? Sama-sama keduanya itu adalah mekanisme pertahanan diri, tapi caranya beda gitu loh dalam bekerja. Kalau displacement, emosi dilampiaskan ke target yang dianggap lebih lemah atau lebih aman gitu ya. Sementara kalau projection, perasaan atau pikiran dari dalam diri kita justru ditempelin ke orang lain. Contoh dari projection nih biar lebih gampang ngertinya. Orang yang ngerasa insecure justru nuduh orang lain gak percaya diri.
Atau ada contoh lain nih yang sangat menyebalkan, mungkin teman-teman pernah ngerasain. Orang yang hobi selingkuh malah jadi posesif dan bilang pacarnya tuh genit dan tukang selingkuh karena dia mikir semua orang termasuk pacarnya tuh kayak dia. Ada nggak yang pernah dituduh sembarangan kayak gini? Nyebelin banget ya memang ini. Jadi singkatnya, displacement itu adalah soal arah pelampiasan emosi, sementara projection adalah soal persepsi yang diputar balikin gitu. Kayaknya suatu saat kita ngebahas soal projection seru ya. Jadi teman-teman jangan lupa sekali lagi loh, pantengin terus Nyaman Dalam Diri Podcast ya. Follow and subscribe. Kembali lagi soal ke displacement, pembahasan kita hari ini. Kenapa sih displacement bisa terjadi? Ini tuh ada kaitan dengan pembahasan episode sebelumnya tentang ngizinin diri untuk ngakuin dan nerima segala emosi yang kita rasakan supaya kita bisa rasain dan kemudian bisa diproses dengan sehat. Karena kalau misalnya kita tuh ngenolak gitu ya, kita nolak buat ngakuin keberadaan emosi tersebut dan malah kita pendem tuh emosi-emosinya, emosi ini tuh akan cari jalan keluar sendiri dan ujung-ujungnya bisa aja jadi salah alamat kayak gini, jadi di-displace gitu ya. Kenapa sih gitu ya susah gitu manusia untuk mengakui keberadaan emosi? Ada banyak banget faktor yang mempengaruhi, tapi mungkin kita bisa bahas beberapa aja. Salah satu faktor adalah stigma-stigma yang beredar di masyarakat kayak cowok-cowok nggak boleh nangis, boys don't cry. Jadi akhirnya cowok-cowok tuh punya kecenderungan untuk memendam rasa sedih atau duka yang bisa berujung kepada pelampiasan amarah yang salah alamat. Gitu. Mungkin ada yang bertanya-tanya nih, kenapa yang dipendam amarah tapi kok yang kenapa yang dipendam itu duka tapi kok yang muncul malah amarah? Karena amarah itu adalah satu tahap dari serangkaian tahapan duka atau stages of grief, dan tahapan-tahapan ini jalannya tuh nggak linear. Jadi susah untuk masuk logika kita gitu. Terus bisa juga kita susah untuk mengakui keberadaan emosi karena norma hormati orang tua yang kita kadang-kadang suka tafsirin secara ekstrim. Kita nggak boleh ngerasain emosi yang nggak bagus gitu ya kepada orang tua. Ada contoh menarik dari sebuah blog yang pernah aku baca. Di contohnya ini, di blognya ini ada contohnya itu dibilang ada seorang anak yang dilahirin untuk menyelamatkan pernikahan orang tuanya yang retak. Tapi karena ini tuh bukan jalan keluar yang sehat dan masalah utama di antara orang tua nggak pernah diselesain, rasa frustrasi dan benci kepada orang pasangannya ya, dari orang tuanya ke pasangannya malah dialihkan ke si anak. Anak yang nggak salah apa-apa malah jadi samsak emosi. Dan wajar dong kalau anak ini kan sebagai manusia ngerasain berbagai macam emosi terhadap orang tuanya, termasuk sedih, amarah, kecewa, benci, dan sebagainya. Terus, anak yang masih tumbuh dan sebenarnya butuh bimbingan ini jadi makin bertingkah, bikin orang tuanya makin marah, terus bikin dia semakin jadi samsak emosional dari orang tuanya lagi. Karena anak ini nggak tahu mau ngelampiasin emosinya kemana, bisa-bisa anak ini tuh pas udah gedean malah nyakitin diri sendiri dengan self-harm atau menggunakan obat-obatan terlarang. Entah kenapa aku ngelihat self-harm dan adiksi ini juga sebagai perwujudan psychological displacement. Tapi alih-alih ditujuin ke orang lain, ini ditujuinnya ke diri sendiri. Sedih ya. Dan tentu aja mungkin ada juga anak yang ngalamin seperti ini malah ngelampiasin ke orang lain. Jadi di sekolahnya dia tuh bisa aja ngebully adik kelas atau teman lain yang dia anggap lebih lemah. Menurut presentasi berjudul Memahami Perundungan, mereka yang pernah mengalami viktimisasi atau jadi sasaran perlakuan kejam dan gak adil memiliki kecenderungan atau kemungkinan untuk ngelakuin perundungan sebagai bentuk displacement. Gitu. Kapan ya perundungan di sekolah tuh berhenti? Karena kan kalau dipikir-pikir nih, suatu saat adik kelas yang dibully itu bisa jadi bosnya yang ngebully kan gitu. Gak tahu apa sih, gak takut gitu ya. Ya, kayaknya seru banget pembahasan psychological displacement ini. Tapi tentunya gak lengkap kalau aku gak berbagi pengalaman pribadiku.
Kalau ditanya apakah aku pernah melakukan displacement? Tentu saja pernah, karena aku juga manusia biasa yang lengkap dengan segala macam emosi dan tantangan saat memprosesnya. Aku tidaklah sempurna. Tapi kenyataan itu bukan berarti pembenaran untuk nyakitin orang lain ya. Gini, jadi aku ceritain ya pengalamanku saat aku melakukan psychological displacement. Saat itu tuh aku lagi nganterin guguku Jojo ke klinik. Dan biasa kan saat rush hour di Jakarta tuh macet banget dan Jojo kayak gelisah dan gak bisa diem di mobil. Terus pada saat yang bersamaan memang aku kayak selama berminggu-minggu tuh kayak lagi geram banget karena ada semacam ketidakadilan dalam hidupku yang aku alami. Jadilah saat itu emosi yang aku rasakan beragam. Ada frustrasi yang muncul karena drama kemacetan dan karena ngelihat Jojo kok gelisah banget gak bisa diem gitu kan, bikin makin stres. Ada juga anggerita atau amarahku yang membara-bara karena kayak marah banget dengan ketidakadilan yang aku alami selama berminggu-minggu. Dan sampai di klinik, dramanya tuh terus berlanjut. Klinik itu kan memang rame ya, populer gitu ya. Jadi kendaraan yang diparkir di sana tuh banyak. Sementara saat itu mas yang ngebantu untuk parkir lagi sibuk sendiri. Terus kan aku kesel banget dan kayak gitu stres ya. Terus aku ngelihat ada bapak-bapak pakai seragam keamanan di seberang jalan dan aku berasumsi dia tuh staf klinik. Terus aku buka tuh jendela dan bilang gitu dengan nada ngegas. Nanya, parkir di mana gitu. Terus ternyata bapaknya malah ngegas balik dan setelah aku pikir-pikir, lah ternyata kan itu kan satpam kompleks seberang. Terus aku malu banget. Jadi selama nunggu Jojo tuh aku kayak ngerasa bersalah dan malu dan ngerasa itu kayak spiraling banget karena aku inget aku kan konselor ya, praktisi di bidang kesehatan mental. Dan meskipun aku tahu aku hanya manusia biasa, tapi ada tuh bagian dalam diriku yang kayak kesulitan buat ngelepasin diri dari bayang-bayang tuntutan untuk jadi sosok yang selalu tenang dan damai gitu kan. Sementara aku baru aja tuh reaktif sama bapak petugas keamanan dan kayak itu gak selaras banget sama persepsi masyarakat umum tentang hidup berkesadaran. Tapi akhirnya aku kembali ke realisasi penting. Kalau hidup berkesadaran itu bukan menjadi sempurna dengan tanda kutip, tapi menyadari dan menerima, terus ngerangkul semua bagian dalam diri kita, termasuk bagian yang sering kita tolak atau anggap gak pantas. Dan pada saat itu, pas lagi aku bergumul dengan segala macam emosi dalam diriku, aku memilih buat nemuin dan memeluk Gilto, rasa bersalahku, dan Shambelina, rasa maluku, supaya beban mereka bisa terasa lebih ringan. Caranya adalah dengan bertanggung jawab dan mengakui kesalahanku. Jadi aku tuh mau minta maaf gitu ke bapaknya supaya bapaknya tuh nggak sebel dan nggak ngedisplace lagi emosi sebelnya itu ke orang lain gitu. Dan pas aku lagi ngeberaniin diri gitu ya ke sana buat nyamperin bapaknya, Tatuy alias rasa takutku tuh kayak teriak-teriak di dalam bilang kalau aku minta maaf aku bakal kelihatan lemah dan malah jadi sasaran amarah. Tapi tetap aku kayak yaudah gitu ya, demi Gilto dan Shambelina aku tetap beraniin diri minta maaf sama bapaknya. Dan ternyata respons yang baik banget, aku lega banget dan aku jadi ingat kata Mark Travers PhD, kalau minta maaf itu bukan kelemahan, minta maaf itu tanda keberanian, kejujuran dan kekuatan karakter gitu. By the way itu kata Mark Travers ya, bukan kata Nengah Krisnarini, jadi bukan aku berusaha untuk memuji diri. Seneng banget udah ngebahas begitu banyak hal soal displacement ini dan kita tiba di penghujung podcast ini. Semoga bisa nambah wawasan kamu, semoga bisa jadi nambah semangat lagi buat kita numbuhin kesadaran diri demi ikut memutus rantai ketidakadilan di dunia ini karena tentu aja semua perubahan berawal dari diri sendiri. Kalau kamu ngerasa episode ini bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman kamu dan seperti biasa, jangan lupa you are enough and worthy. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih sudah mendengarkan Nyaman Dalam Diri bersama Nengah Krisnarini. Podcast ini bersifat edukasional dan tidak dapat menggantikan arahan dan saran terapis atau tenaga kesehatan profesional lainnya. Sampai ketemu di episode berikutnya.